Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja tahap 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ismail. Saya merupakan guru sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Sanawiyah Sulamun Najah Cibinong Bogor. Sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahap 4 tahun 2025. Pada LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk mahasiswa 250109115721. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja pada kelas 9 dengan materi biografi Khulafaur Rasyidin. Selamat menyaksikan dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intaha salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa. Untuk membaca doa, silakan ketua kelas. Ista'iddu Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Sabahul khair. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa dan semangat. Allahu Akbar. Masya Allah, masih pagi, masih fresh, masih semangat. Oke? Sebelum kita memulai, saya akan absen dulu ya. Untuk anak-anak 9, siapa yang hari ini tidak masuk? Yakin? Kenapa tidak masuk? Sakit apa? Ya, kita doakan mudah-mudahan. Tapi yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, sembuh. Dan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu ya, supaya semakin semangat, semakin seger ya. Tepuk semangat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sebelum mulai pelajaran, kita menumbuhkan rasa nasionalisme kita, yaitu kita menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Untuk semuanya teman-teman silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu. Hiduplah Indonesia Raya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Alhamdulillah kita sama-sama udah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan dengan kita menyanyikan lagu tersebut, kita makin cinta dengan negara Republik Indonesia. Sebagaimana Bung Karno mengatakan, berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Semangat pemuda! Semangat! Oke? Sebelum kita masuk ke materi, saya menanyakan mereview pelajaran minggu lalu. Minggu lalu materi tentang apa? Wali Songo. Oke. Sedikit mengutip, apa itu pengertian wali songo? Wali Songo adalah orang yang diutus untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Oke, betul sekali. Ada berapa jumlah wali songo? 9. Wali songo itu menyebarkan ke agama Islam di wilayah mana? Kemudian bulan Presiden berasal dari bahasa Latin Presiden dalam daerah supaya umat Islam kemudian Nabi Muhammad SAW. Bulan Presiden berbeda dengan sebuah Presiden dari khutbah selama 2 tahun dari 632 sampai 634. Dibakar masuk sahabat dengan anak paling masuk Islam dan sahabat yang mempercayai sahabat Islam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Abu Bakar diberi gelar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Asli. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat kawal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memiliki pola hidup yang sangat sederhana, terkenal sangat tegas dalam kebesaran. Yang disini yang memiliki pola yang sangat besar, dan membagi banyak hal yang akhirnya berbeda antara hak dan Nabi Muhammad menjadi khalifah atas pendidikan dari Bapak dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari tahun 534 sampai 544. Utsman bin Affan merupakan salah satu dari 10 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan sebagai pemimpin Islam. Beliau merupakan ulama Rasulullah yang merupakan salah seorang sahabat yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Umar Utsman bin Affan sebagai anak pertama dari Islam dari dulu dia sangat atau dia diangkat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak
Ia merupakan salah satu dari 10 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberitakan masuk surga. Nabi berkali sebagai khalifah kurang lebih selama 4 tahun dari tahun 35 sampai 40 atau 455 sampai atas kesepakatan mayoritas prestasi Abu Bakar As-Siddiq. A. Mengurangi kelompok pemakan. B. Kodifikasi pengumpulan usaha Al-Quran. C. Perpasangan Islam. Prestasi Umar bin Khattab membuat dalam Hijriah, membentuk Baitul Mal, membentuk Dewan Pemilihan Khalifah, memperluas wilayah. Prestasi Utsman bin Affan, kualifikasi pengumpulan usaha Al-Quran, renovasi Masjid Nabawi, membentuk angkatan laut, memperluas wilayah Islam. Prestasi Ali bin Abi Thalib menjadi pejabat yang kurang cepat, membenahi keuangan negara, memajukan Nahu, membangun Kota sebagai pusat penggunaan, meneladani gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam penyebaran dan membela agama Allah, memiliki kesetiaan dan kecintaan terhadap Rasulullah dan ajaran, mendahulukan kepentingan agama dan memiliki sifat berani dan tegas dalam membela kebenaran, tidak menyalahgunakan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan Ada peta konsep. Di sini ada yang namanya sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Di antaranya ada gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Nanti ada kita jelaskan. Kemudian prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. Kemudian mengambil ibrah pelajaran dari prestasi yang sudah dipimpin oleh para Khulafaur Rasyidin. Terakhir, meneladani gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Berikutnya, apa aja sih gaya kepemimpinan mereka? Yuk kita lihat. Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh umat Islam, dipercayakan kepada Khulafaur Rasyidin. Artinya, pemimpin-pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala adalah pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Khulafa artinya para pengganti. Rasyidin orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika memimpin ini ditunjuk atas musyawarah kesepakatan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Rasulullah wafat, meninggal, maka para sahabat, siapakah yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah? Maka dibuatlah musyawarah. Hasil dari musyawarah para sahabat, maka ditentukanlah yang pertama kali menjadi khalifah pemimpin setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq, nanti Abu Bakar As-Siddiq digantikan Umar bin Khattab digantikan Utsman bin Affan, kemudian Utsman bin Affan wafat digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Segala keputusan khalifah diambil dari musyawarah para sahabat, enggak semena-mena langsung, tidak mengajukan diri. Artinya apa? Ditunjuk melalui musyawarah para sahabat-sahabat Nabi. Apa aja? Banyak jasa kebaikan dan prestasi yang diraih selama mereka menjabat sebagai khalifah. Nanti Abu Bakar apa aja? Tadi kan ada 10 menit tentang videonya ya. Kemudian Abu Bakar
Beliau memimpin selama dari tahun 11 sampai 13 Hijriah. Berarti kurang lebih memimpin selama 2 tahun. Lama enggak? Sebentar, 2 tahun. Indonesia 5 tahun, 1 periode. Tapi ketika zaman Khulafaur Rasyidin, prestasi Abu Bakar As-Siddiq apa aja? 1, menyebarkan agama Islam sampai ke negeri Syam. Artinya bukan di kampung aja, bukan di kota, bahkan ke luar negeri. Kemudian memberantas kaum murtad, orang-orang yang murtad keluar dari agama Islam karena keimanannya belum mantap, gampang tergoyah dengan bujukan supaya masuk keluar. Kemudian menguasai Persia, dikuasai Persia. Kemudian kodifikasi pembukuan Al-Quran, karena waktu itu sering zaman perang, orang-orang yang hafiz, orang-orang yang hafal Al-Quran banyak yang gugur di medan perang. Maka adalah ide dari Utsman bin Affan dan para sahabat lainnya supaya kenapa? Bagaimana cara Al-Quran tetap terjaga, Al-Quran tetap terbaiki, tidak ada kepalsuan dan sebagainya. Maka dibuatlah panitia untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu, menjadi mushaf. Nah, kemudian apa? Al-Quran ada satu orang ditunjuk oleh Abu Bakar Siddiq ketika menjadi khalifah sebagai ketua redaksi pengumpulan Al-Quran. Siapa? Zaid bin Thabit ditunjuk atas usul siapa? Utsman bin Affan. Lanjut. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab. Beliau dari tahun 13 sampai tahun 23 Hijriah, kurang lebih menjabat sebagai Khulafaur Rasyidin selama 10 tahun. Apa aja Pak? Setelah Abu Bakar bermusyawarah dengan beberapa tokoh kaum muslimin ketika sakit tentang kepemimpinan umat Islam, setelahnya maka Abu Bakar mengusulkan Umar bin Khattab untuk menggantikan posisi Abu Bakar setelah musyawarah dengan para sahabat. Lanjut, kemudian prestasi Umar bin Khattab: 1, membantu pemerintah yang adil, berwibawa dan disegani, memperluas kekuasaan Islam ke Afrika. Ke Afrika sampai ya, luar biasa. Padahal dulu belum ada pesawat, ya enggak? Dengan apa? Naik onta. Naik onta, kenapa naik onta? Ya karena waktu zaman dulu kendaraan untuk bepergian jauh menggunakan onta ataupun boot, udah belum ada kereta. Itu apalagi Toyota. Kemudian ada juga membangun kota Qudsha sebagai ibu kota Mesir. Jadi waktu zaman Umar bin Khattab, ibu kotanya terletak di Fushat, yaitu ibu kota Mesir. Mesir mana Mesir? Di sana ya. Gitu. Kemudian membangun Masjid Amr bin As, menetapkan kalender Islam di Hijriah. Kalender Hijriah. Lanjut yuk. Umar bin Khattab wafat sekarang. Umar bin Khattab wafat, meninggal karena lihat, dibunuh ketika melakukan sholat. Umar bin Khattab, bayangin lagi sholat dibunuh. Padahal Umar bin Khattab, siapa yang nggak tahu kegagahan Umar bin Khattab? Jangankan manusia, setan aja kalau melihat bayangan Umar bin Khattab pasti kabur, ngibrit. Kenapa ngibrit? Saking gagahnya Umar bin Khattab. Ya enggak? Bahkan sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab akan membunuh Nabi Muhammad. Kenapa? Saking keselnya. Saking apa? Nabi Muhammad membawa ajaran baru, yaitu agama Islam. Begitu. Tapi setelah Allah kasih hidayah melalui doa Nabi Muhammad, Allahumma a'izzal Islam bi umaraini. Ya Allah, kata Nabi Muhammad, besarkanlah Islam, agungkanlah Islam, angkatlah derajat Islam melalui 2 Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar Abu Jahal. Nah, Umar bin Khattab alhamdulillah Allah kabul. Tapi satu lagi, kalau Allah kabul, tapi dengan 1 Umar aja Islam diangkat derajat apa? Ketika Umar bin Khattab menjadi
menjadi bahasa sahabat Nabi masuk Islam, maka orang yang pertama membela Nabi Muhammad adalah Umar bin Khattab. Dia garda terdepan, panglima perang, siap membela Nabi, membela agama Islam, siap mempertaruhkan jiwa raganya bahkan nyawanya untuk membela Nabi Muhammad, membela agama Islam. Luar biasa nggak? Luar biasa gitu. Tapi meninggalnya dibunuh sama siapa? Sama Lulu. Lulu seorang mantan budak Persis gitu, budak. Umar ditusuk dengan belati beracun, alias orang ditusuk sama pisau belati beracun. Padahal gagal ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap bernyawa pasti akan mengalami mati. Kalau nggak mati siapa? Semua manusia mati. Gitu. Seperti lagunya kan, orang kaya mati, orang miskin. Lanjut. Ada juga. Oke, kita akan membagikan kelompok ya. Kita bagikan kelompok. Satu kelompok berjumlah 4 orang ya, atau 6 orang boleh ya. Kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Sudah kita bentuk kelompoknya ya. Silakan. Kenalkan namanya, salam perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaskia Khairnisa. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang gaya kepemimpinan pada periode Umar bin Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafidah Salam dari kelompok 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Abdullah Mutabani dari kelompok 3 ingin menjelaskan sedikit secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Khair dari kelompok 4 ingin menjelaskan. Presentasi sudah kita majukan perwakilan dari teman-teman kalian dari perwakilan kelompok. Untuk itu biar tambah semangat, kita ice breaking dulu, yaitu tepuk 1. Ingat, kalau tepuk 1 posisi tangan ada sebelah kanan. Tepuk 2. 1, 2, kanan kiri. Tepuk 3. Nah, kanan kiri atas. Tepuk 4. Awas, terkecoh. Tepuk 4 nggak ada. Nah, kalau kosong bahasanya biru. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ya, sekali lagi biar ngantuk, biar tambah semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3, 4. Ya, berarti semuanya fokus ya. Masih semangat ya? Masih semangat? Tepuk semangat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, oke. Ada yang ingin bertanya? Tadi nanya sama teman sudah. Sekarang boleh nanya ke saya yang bisa. Insya Allah saya jawab. Apabila saya tidak bisa, saya jadi NPR. Ingin bertanya tentang sepintas biografi Umar bin Khattab? Abani silakan. Oh iya, pertanyaan bagus. Kata Ahmad Robani, selama masih hidup Nabi Muhammad
sahabat-sahabat yang 4 ini ngapain aja Pak? Katanya gitu kan. Oke, selama Rasulullah masih hidup, kepemimpinan dipegang sama Rasulullah SAW. Nah, sahabat Abu Bakar menemani dakwah Nabi Muhammad dari Mekah bahkan sampai hijrah. Kemana hijrahnya? Ke Madinah. Umar bin Khattab awalnya gak beriman, enggak, belum masuk Islam, masih non Islam. Utsman bin Affan, beliau kedermawanan walaupun menjadi khalifah selalu mendukung dakwah yang melalui apa? Hartanya, menyumbang hartanya untuk keperluan penyebaran agama Islam. Ali bin Abi Thalib, ponakannya Nabi Muhammad, masih saudara membantu semuanya memperjuangkan agama Islam, membantu menemani Rasul berdakwah, menyebarkan agama Islam. Itu adalah sebelum Nabi wafat, para sahabat semuanya sering kumpul, sering musyawarah bagaimana strategi untuk menyebarkan agama Islam supaya menyebar, supaya makin banyak yang memeluk agama Islam. Itu. Ada lagi? Cukup ya? Cukup ya. Oke. Untuk evaluasi materi pelajaran hari ini adalah tentang Khulafaur Rasyidin ya. Kesimpulannya, Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin-pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui musyawarah para sahabat. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 orang: Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar menjabat kurang lebih 2 tahun, Umar bin Khattab menjabat selama 10 tahun, Utsman bin Affan menjabat selama 12 tahun, Ali bin Abi Thalib menjabat selama 5 tahun. Ya, begitu ya kurang lebihnya. Motivasi untuk belajar kalian, belajarlah dari sejarah. Karena sejarah adalah kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Kejadian di masa lalu jadikan pelajaran buat kita ketika untuk masa depan yang baik kita contoh, kita ikutin, kita kerjain. Yang jelek dari sejarah buang jauh-jauh, yang bersikap negatif jangan ikutin. Seperti apa? Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, jujur, adil, amanah, tanggung jawab dan sebagainya. Kita tiru, kita praktekkan demi kehidupan kita sehari-hari. Jadi seorang pemimpin ikutin seperti kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Paham ya? Oke, informasi untuk pembelajaran besok nanti kita akan membahas materi setelah Khulafaur Rasyidin ya. Oke, karena waktunya sudah habis, kita tutup pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan yang sudah kita pelajari hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang kita akan praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, ada pun yang lainnya. Terima kasih atas kerjasamanya untuk pelajaran ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita tutup pelajaran hari ini dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran. Wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.